Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKI dimanapun berada. Hari ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam situasi baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat dijemput berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian dari jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya. Kita akan menerima perpindahan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Jemaat silakan kembali. Kembali kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan hidung
bersemangat berdoa. Ya Bapa yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat yang kudus, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah pelihara kami di dalam minggu berjalan, sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami semua berada dalam keadaan sehat sejahtera. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Sebelum kami jauh dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan dengan memohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami perbuat, baik melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Bapa, agar kami boleh layak untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini, agar kami boleh layak untuk duduk di sekitar pemberitaan firman sebentar. Ya Bapa di sorga, hadirlah di dalam setiap rumah tangga kami masing-masing, terlebih warga jemaat kami Tuhan, yang saat ini kami sama-sama boleh mengikuti peribadatan kami di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjaga setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan boleh layak untuk menyembah Tuhan, dan kami boleh layak untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama dan Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-28 yang bertempo Yakub di rumah kelapa. Ayat yang ke-15, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja kepadaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upah. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sifatnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab dia berkata, aku mau bekerja padanya 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda. Sang Laban, lebih baikkah ia berikan kepadanya daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah dekat, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah
yang menikmati ketujuh hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rachel anaknya itu menjadi istrinya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jemaat Tuhan, sebelum kita sampai pada pelayanan firman Tuhan, kita akan satu pujian dari PKJ nomor 17, usia kami Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan oleh Penatua Bapak Amin. Silakan. Nas Alkitab menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat yang ke-33 dan ayat 44 sampai ayat yang ke-52, terdiri dari 3 perikop. Sebelum kita sama-sama membuka dan merenungkannya, mari kita datang ke hadapan Tuhan memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami hendak membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, membaca dan merenungkannya. Oleh karena kami manusia yang lemah, untuk itu kami memohon pertolongan Tuhan. Dan karena itu Bapa, urapi bibir mulut hamba-Mu, hati dan iman percaya hamba-Mu Engkau kuatkan, hingga mampu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Ke seluruh sidang jemaat yang mendengar boleh memperoleh berkat, memperoleh damai sejahtera dari Tuhan, dan mereka memperoleh kekuatan iman dan percaya, sehingga dari hidup mereka keluar ungkapan-ungkapan syukur dan pujian bagi nama Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat 31 sampai
Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sekat sampai kamir seluruhnya. Ayatnya 44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan hentakan gigi. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, iya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat dan karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, nas bacaan kita pada hari ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Itu yang pertama, dan kerajaan surga itu seumpama biji sesawi dan ragi. Dia juga seumpama harta terpendam. Dan yang ketiga, hal kerajaan surga itu seumpama pukat. Sebagai biji sesawi sudah dijelaskan, biji yang terkecil, benih yang terkecil tapi melahirkan dan membuahkan hasil yang sangat besar. Harta terpendam, harta yang sangat bernilai, yang sangat berharga, yang tersembunyi sifatnya, tetapi dia memiliki nilai yang luar biasa ketika orang menemukannya dan memilikinya. Bisa mampu untuk merubah status kehidupan, status sosial seseorang. Seumpama pukat mampu untuk memberikan hasil yang terbanyak, hasil yang baik, tetapi yang banyak diperoleh lewat pukat itu tidak selamanya ikan itu boleh dimakan atau bisa diambil. Atau orang yang mengambil ikan-ikan itu tentu memilih mana ikan yang terbaik. Oleh karena itu perlu pemisahan antara yang kurang baik atau yang tidak baik dengan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perjalanan kehidupan orang Kristen boleh kita melihat secara utuh, atau kita boleh belajar dari pembacaan pertama kita dalam Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 28, cerita asmara atau percintaan Yakub dan Rahel.
Perjalanan hidup orang beriman dalam pembacaan kita hari ini juga dapat terwakili oleh pengalaman kehidupan percintaan Yakub, di mana kita tahu bahwa Yakub berjuang sedemikian rupa untuk memperoleh harapan dan cinta kasihnya, berjuang menjadi seorang yang bekerja, menjadi pengambil upah terhadap Tuhan atau majikannya demi memperoleh cinta kasihnya. Setelah menjalaninya dengan semangat, dengan motivasi cinta kasih untuk memperoleh Rahel, akhirnya pun dia memilikinya. Seperti Yakub, kekristenan menunjukkan apa yang diperjuangkan oleh Yakub tidak sia-sia, dan Yakub tidak pernah mundur, tetapi dia tetap termotivasi untuk mencapai harapan-harapannya. Dia tidak pernah mundur dari apa yang hendak dia lakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dia peroleh. Tantangan pasti ada dalam dia memperjuangkan dan menuju kepada cita-citanya itu. Tetapi sekali lagi, tantangan itu pasti tidak membuat Yakub menjadi mundur dan putus asa. Di lain pihak, motivasi dan harapan kita dalam melaksanakan tujuan yang hendak kita capai, sebagaimana Yakub termotivasi mendapat Rahel, maka semangat yang diberikan oleh Yakub menjadi teladan, menjadi motivasi bagi kita semua. Harapan yang mau diraih memberi makna dan arti bagi yang menerimanya. Untuk memperoleh harapan memerlukan perjuangan dan kesungguhan serta pengorbanan. Ini sekali lagi saya ajak kita melihat dan belajar dari pengalaman Yakub. Dalam hal iman, hidup beriman untuk percaya, harapan dan keselamatan tidak lepas dari kesungguhan. Kesemuanya ini tentu memerlukan kemauan, kesediaan kita berubah meninggalkan pola-pola pikir yang lama, yang bisa menghambat bahkan bisa menggagalkan tercapainya harapan kita. Seumpama pukat memperoleh ikan, namun ikannya akan dipilih. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah berlelah, kita sudah dengan ketulusan, kita sudah berjuang dan berkorban untuk mencapai harapan dan cita-cita kita dalam iman dan kepercayaan kita. Kembali lagi kepada kasih karunia Kristus Yesus sebagai juru selamat kita yang menganugerahkan keselamatan itu bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk terus bertekun, untuk terus setia, untuk terus memperkuat iman dan percaya kita lewat tugas dan pekerjaan kita dalam kehidupan kita. Kita memulai dari dalam diri kita sendiri untuk mengenalkan perjuangan cinta kasih Yakub dan Rahel, sehingga apa yang diharapkan menjadi milik kepunyaan Yakub dan Rahel, kebahagiaan keluarga rumah tangga mereka menjadi teladan. Mereka menjadi bapa orang beriman, bapa leluhur bangsa orang percaya. Saudara-saudara kasih yang dalam Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, dalam suasana COVID-19 ini, kita tetap berpegang teguh pada pengharapan, pada janji Kristus Yesus, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan orang yang berharap, orang yang berserah, orang yang menggantungkan iman dan percayanya, kehidupannya hanya ke dalam tangan kuat kuasa perlindungan dan pemberkatan Tuhan. Tuhanlah yang berperkara bagi kita, Tuhanlah yang berbuat bagi kita, Tuhanlah yang memenangkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Bukan hanya masalah COVID-19 ini, tetapi seluruh persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan
Kita terus pegang itu, terus kita gapai, terus kita berkorban dan berjuang untuk mencapai. Karena kerajaan surga itu tentu menjadi milik kepunyaan kita. Kita tentu termasuk orang-orang yang dipilih, dipisahkan dari orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seumpama pukat dan orang yang memasang pukat, yang meraih ikan itu akan memisahkan yang jahat dan yang baik. Mari kita menjadi bagian yang menjadi pilihan Tuhan, jadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas peringatan yang Engkau berikan kepada kami, atas contoh dan teladan yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami belajar pada hari ini bahwa kerajaan surga itu bukanlah milik orang lain, tetapi telah dijanjikan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan kami. Sekarang kami telah memilikinya, dan tugas kami sekarang ialah untuk memeliharanya, untuk terus berpegang, untuk menjaga supaya milik kepunyaan kami itu tidak lepas dari kehidupan kami. Ya Bapa kami di surga, dalam kesempatan ini kami menyerahkan kehidupan jemaat yang ada di Barang Kelompok ini, keluarga rumah tangga kami masing-masing, dalam kehidupan sehari-hari. Engkau datang melawat mereka, orang tua, ibu bapa, bagi anak-anak, berikan kekuatan kesehatan, berikan roh hikmat, berikan kekuatan iman dan percaya, sehingga mereka mampu menjadi teladan iman dalam keluarga mereka. Mereka boleh mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Begitu juga anak-anak kami sekalian, boleh menerima didikan orang tua, boleh memuji membesarkan nama Tuhan, boleh menerima didikan dan memuji nama Tuhan. Engkau berkati tugas dan pekerjaan kami selaku orang tua bagi anak kami. Engkau memberkatinya sehingga lewat pekerjaan kami memperoleh kesejahteraan dan mampu menata kehidupan rumah tangga kami, mampu mensejahterakan kehidupan keluarga, anak-anak kami, dan siapapun yang ada bersama kami. Bapa kami di surga, Engkau pun campur tangan dalam pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat bersama pendeta, ketua diakon, guru-guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan di jemaat Barang Kelompok ini. Tuhan tolong, mampukan kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami mampu menjawab tantangan saat ini di mana kami terbatas untuk beribadah bersama-sama di gereja ini. Oleh karena itu Tuhan, tetap berikan semangat kepada keluarga masing-masing, mampukan mereka untuk beribadah masing-masing di rumahnya masing-masing, sehingga mereka boleh tetap memuji membesarkan nama Tuhan. Karena kami selaku anak Tuhan tidak terbatas pada satu tempat saja untuk beribadah. Dimanapun kami ditetapkan oleh Tuhan, kami berada, kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan, dan firman Tuhan boleh diberitakan. Ya Bapa kami di surga, bagi bangsa dan negara kami mohon campur tangan Tuhan, roh hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat bahkan ke daerah-daerah. Tuhan tolong pemerintah kami, seluruh bangsanya, rakyat Indonesia tercinta ini. Kami pun menyerahkan juga dalam tangan pemeliharaan dan perkakasan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga malapetaka virus corona ini boleh berakhir di bumi tercinta ini. Kami boleh menjalani kehidupan yang normal kembali. Terima kasih Bapa atas roh hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kami untuk menghadapi kenyataan pertemuan kehidupan ini, karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapak Surga bagi orang sakit, janda duda, anak yatim piatu, orang terlantar, orang yang berputus asa, orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, orang yang kehilangan kasih sayang, tidak pun hadir bersama memakai anak-anakmu, orang-orang percaya, orang-orang yang berada, orang yang berkelebihan. Engkau pakai menjadi saluran berkat dan kecukupan bagi orang-orang yang berkekurangan. Terima kasih Bapa di surga. Ini seluruh doa permohonan kami. Inilah kehidupan kami, pelayanan kami ya Bapa, harapan kami ke depan. Ini pergumulan kami di jemaat Barang Kelompok dan seluruh masyarakat Kutai Barat dan seluruh bangsa ini. Tolong Tuhan datang dan menjawab, memberikan kelegaan dan kedamaian kepada kami sekalian. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini seluruh doa permohonan kami, penyerahan hidup kami, ungkapan syukur kami hanya dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam berbahan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Jemaat, mari berdoa. Terima kasih banyak Bapa, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman. Biarlah firman ini terus menguatkan kami untuk supaya kami lebih setia mengiringi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa Tuhan ini telah membagi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupannya Bapa, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Besar kecil yang akan kami berikan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati kami dengan setiap usaha pekerjaan kami yang sudah kami lakukan tiap-tiap hari. Anugerahkan terus kami roh hikmat yang daripadanya, agar kami selalu setia untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami akan mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Mengiringi persembahan terhadap satu pujian dan EKD nomor 197, Besarlah Untukmu. Besarlah untukku jika Yesus diriku, bersukaria waktu karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai ombak berseru, tak goyah hatiku karena Yesus diriku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besar.